Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, tahukah saudara-saudari siapa manusia yang paling terbelakang di Indonesia ini? Terbelakang mentalnya, terbelakang kecerdasannya, dan terbelakang budaya dan keadabannya. Tahu? Orang paling terbelakang di Indonesia, kecerdasannya, budayanya, keadabannya, tiada lain hanya Idrus Ramli dan Wafi. Mereka ini songong karena dijadikan jongos dan budak Ba'alawi, membela mati-matian nasab Ba'alawi, sementara Idrus Ramli dan Wafi tidak punya dalil, tidak punya data, dan tidak punya bukti. Satu yang dijadikan bukti oleh Idrus dan Ramli, yang menetapkan kesahihannya nasab Ba'alawi, hanyalah apa kata ulama. Itu yang pertama. Baik ulama Indonesia, ulama luar negeri, ulama masa kini, maupun ulama masa lalu. Yang kedua, Idrus Ramli dan Wafi mencoba membenturkan kita para pejuang nasab, pelurusan nasab, dengan ulama-ulama besar yang menjadi kiai dan panutannya umat Islam Indonesia. Kita dibenturkan dengan mereka dan kita dituduh seakan kita su'ul adab, tidak punya tata krama karena membantah dan tidak mengakui apa yang dikatakan oleh kiai-kiai Indonesia, termasuk Mbah Hasyim Asy'ari, yang katanya Idrus Ramli, Mbah Hasyim Asy'ari itu mengakui kesahihan nasab Ba'alawi. Dan itu kita nyatakan jelas-jelas Idrus Ramli adalah pembohong besar, karena Mbah Hasyim Asy'ari tidak pernah mengisbat Habib sebagai keturunan Rasulullah. Mbah Hasyim Asy'ari hanya mengaku berdasarkan informasi, atau Mbah Asy'ari hanya menyebut bahwa beliau juga bersahabat dan berguru dengan Habib. Jadi ketika berguru dan bersahabat dengan Habib, bukan berarti Mbah Hasyim Asy'ari mengakui Habib itu keturunan Rasulullah. Itu kesongongan Idrus Ramli dan Wafi. Yang kedua, Idrus Ramli, Wafi adalah manusia yang terbelakang karena otaknya lemot. Ibarat komputer, Idrus Ramli dan Wafi itu adalah Intel Pentium 1 yang muncul pertama kali di sekitar tahun 1980. Intel Pentium 1 sudah pasti akan lemot dan daya kerjanya juga memble, daya bacanya juga lambat, walaupun Idrus Ramli dan Wafi itu tukang baca. Tetapi karena Pentium 1 lambat, bisa baca, tapi tidak bisa menganalisa, tidak bisa menjelaskan, tidak bisa
merinci dan tidak bisa menyampaikan hasil akhir karena lemot Pentium itu. Pentium 1 itu lemot. Maka tidak bisa apa-apa. Sementara saat ini Intel Pentium itu sudah pada tingkat Intel Core i9 seri 14900HX. Nah, Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani, Gus Abbas, Kiai Haji Nur Ihya, profesor-profesor, semuanya yang berbicara, yang menolak sahihnya nasab Ba'alawi, mereka adalah orang-orang yang komputer sudah Core i9, daya bacanya sudah mantap, daya kerjanya sudah semuanya dibaca dengan cepat, informasi terbaca. Maka jangan Idrus Ramli dan Wafi Intel Pentium 1 akan melawan Pentium Core i9. Jeblok kamu, kebakar kamu, tidak bisa mengikuti. Jadi sudahlah, tapi nggak apa-apa karena kalian dibayar. Nggak apa-apa, muka tembok rai gedek, nggak apa-apa, yang penting dapat fulus. Dapat fulus. Sekarang si Wafi dinaikkan pangkatnya menjadi bintang film, bintang Ba'alawi. Kemana-mana cerita Ba'alawi itu adalah sahih. Bikin iklan pula. Tetapi sekali lagi saudara sekalian, Wafi adalah jongos. Sekali jongos tetap jongos. Tidak akan pernah mendapatkan kehormatan dan kemuliaan dari bangsa Indonesia. Boleh jadi Wafi diangkat-angkat, katanya bersinar, tapi itu di kandang sarang penyamun. Kepada saudara-saudara saya seluruh bangsa Indonesia, sekali kita batalkan nasab Ba'alawi, selamanya akan batal dan rungkat. Pada saatnya Ba'alawi akan menjadi gelandangan kalau tidak mau pulang ke Yaman. Harapan saya sih Ba'alawi pulang ke Yaman, bangun negaranya. Mari kita sadar, ternyata keberadaan Ba'alawi di Indonesia madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Ayo kita berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.